Ya, saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan di sini Nitya masih bersama dengan Pak Pramu Hartadi, seorang psikolog industri dan organisasi, dan beliau juga merupakan Ketua HIMSI Wilayah Bali, dan hari ini kita masih akan membahas terkait dengan tema kita, perubahan perilaku di lingkungan kerja. Pak Pramu, kita nggak terasa udah segmen terakhir, Pak Pramu. Iya. Ya, dan cepat sekali waktunya. Dan tadi di segmen sebelumnya kita membahas dampak-dampak psikologi ya, Pak Pramu yang dihadapi oleh hampir semua individu di masa pandemi. Aktualisasinya terganggu ya, kemudian rasa aman, self-esteemnya juga. Ya, self-esteemnya sampai keberhargaan diri. Betul. Gitu. Yang juga mungkin berpengaruh ke fisik juga ya Pak Pramu ya. Tadi sempat dibahas psikosomatis dan sebagainya. Sehingga di sini kita dan pemirsa di rumah perlu strateginya begitu Pak Pramu. Mumpung ada Pak Pramu di sini. Kalau perubahan perilaku seperti ini kan pasti akan menyebabkan stres begitu Pak Pramu. Lalu bagaimana strateginya untuk menyiapkan perubahan perilaku ini Pak Pramu? Oke, untuk kita bicara strategi atau tips untuk para masyarakat atau kita diri pribadi sebagai pribadi lepas pribadi, kita perlunya pertama adalah kita menghadapi seperti yang saat ini, kita jangan panik dulu. Oke, itu dasar ya Pak Pramu. Itu dasar kita dulu, bahwa kita menyikapi hal ini ya wajar, kita adalah ada ketakutan, kecemasan segala macam adalah wajar, tapi kalau kita menghadapi seperti ini, kita jangan ikut-ikutan panik. Seperti ibaratkan kalau di dalam kita meditasi atau kita berdoa, ada saatnya kita menarik waktu sejenak untuk kita lebih mendekatkan di atas. Itu sangat penting sekali, biar kita juga melihat, mengontrol emosi kita, manajemen diri kita sendiri dalam strategi kita untuk menghadapi suatu apapun permasalahan yang ada. Kalau kita udah panik, misalkan contoh kalau kita ada di pantai kena ombak, kalau kita panik itu malah kita ketarik ombak. Tapi kalau kita tenang, biasanya kita akan kita bisa selamat. Lebih fokus ke solusi. Lebih gitu fokus. Ya? Kemudian poin kedua adalah di dalam suatu strategi nanti berlaku juga untuk yang bersangkutan karyawan atau mungkin juga para stakeholder, dalam hal ini sebagai pemilik bisnis atau perusahaan atau pemerintah. Saat inilah kita seperti halnya kita kayak dikocok. Kita filter di dalam kehidupan pandemi ini, kita akan melihat lagi adalah entitas organisasi atau dalam industri ini, kita akan melakukan suatu proses di mana kita melakukan memfilter lagi perubahan-perubahan perilaku yang ada di sekitar kita. Di mana perubahan perilaku ini bukan hanya sifatnya untuk individu, tapi juga komunitas atau kelompok perusahaan. Kita akan mencoba menyusun perencanaan, identifikasi. Jadi saat ini kita mengidentifikasi, kalau seandainya si A cemas, kita perlu ada tandem. Misalkan contoh, ini akan lebih tenang kalau diselesaikan, dia akan berhadapan dengan si B. Jadi kita akan mencoba mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian kalau suasana pandemi berangsur normal atau mereda, paling enggak kita akan lebih resilient. Jadi identifikasi penting sekali perubahan perilaku. Itu baik untuk diri sendiri, kelompok, atau sekitar kita juga. Kemudian poin ketiga, strategi yang ketiga adalah kita harus selalu mengkampanyekan secara masif. Contoh adalah seperti yang telah dilakukan selama ini terus-menerus oleh pemerintah dan mungkin di tempat industri yang nirlaba ataupun non-nirlaba juga. Kita selalu mengampanyekan, ada slogan, ada papan atau pemberitahuan, ajakan secara persuasif. Itu selalu kita dengung-dengungkan, kita rutin kita sampaikan, seperti halnya kami HIMSI ini diberi kesempatan sama dari Salam Sapa Pagi Bali ini, kita juga diminta untuk melakukan edukasi. Ini adalah salah satu juga mengkampanyekan perilaku dengan cara masif. Edukasi untuk bahwa ini bukan hanya kepentingan si A si B, tapi semuanya. Kalau ini adalah cepat membaik, yang terpapar semakin menurun, kami yakin pariwisata kita akan cepat membaik. Dan dampaknya ini semua akan tidak
menghadapi suatu kecut, tapi akan lebih manis ke depan. Oke, ya. Kan nggak semuanya akan selalu susah terus kan? Betul. Ibaratkan roda kehidupan itu, kadang kita di atas, saat ini kita ada di bawah. Nah, bagaimana kita akan kembali naik ke atas nanti, ke depan ini kita akan lebih survive lagi. Oke. Nah, strategik yang berikutnya lagi adalah dalam perubahan perilaku ini atau perubahan di dalam dan dunia kerja, kunci utama adalah yang paling efisien adalah melakukan perencanaan dan penganggaran. Ya, itu penting ya Pak Pramu saat ini. Betul. Penganggaran ini maksudnya adalah sekarang kita harus memilah skala prioritas. Rencana apa yang kira-kira yang benar-benar urgent. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang sudah pandemi masih hedonis. Oke. Lebih konsumtif. Iya. Misalkan, wah ini sementara kita malah membutuhkan yang tidak dibutuhkan saat ini. Nah itu sementara, ayo kita rencanakan lagi, kita tata ulang. Kita nggak akan tahu sampai kapan ini berakhir. Tapi lebih baik kita melakukan preventif, menata lagi perencanaan, kemudian mengalokasikan anggaran kita yang benar-benar dengan skala prioritas dalam kehidupan kita. Kemudian poin yang lebih penting lagi adalah yang keempat buat saya adalah bagaimana untuk strategiknya adalah kita semua pribadi yang ada harus karena ini adalah masalah bersama, kita harus move on. Kita nggak boleh selalu merasa diri, oh ini kok hanya saya aja sih, orang lain nggak memikirkan saya. Kita adalah move on-nya dengan cara apa? Bahwa ini masalah bersama-sama, ayo kita saling meneguhkan satu sama lain, bahwa ini adalah biar tidak semakin terpapar semakin banyak, kita saling mengingatkan satu sama lain, misalkan yang nggak pakai masker, wah nggak akan ada kena saya, nggak. Virus ini adalah kata dari ahli virus yang ada, ini bisa mutasi. Betul, sudah ada juga ya Pak Pramu. Sudah ada, lebih-lebih dengan cuaca yang pancaroba saat ini, di mana kita semuanya dengan masa yang beberapa terakhir ini di Bali juga mengalami hujan angin misalnya. Betul. Dan tidak mengenal waktu. Kalau kita keluar segala macam, konsekuensinya kalau kita di pekerjaan, ya kita tetap harus jaga diri. Kalau kita naik sepeda motor, harus pakai jas hujan. Karena saat ini kita harus menjaga imun kita juga, terutama pikiran kita. Baik. Kalau kita nggak move on, kita menjadi orang menarik diri, kita merasa keberfungsian akan banyak terganggu tadi yang saya sampaikan. Dan itu balik ke dampak tadi yang sudah kita bahas, keberfungsian juga akan terganggu. Berarti memang kuncinya yang pertama kita rubah konsep diri dulu ya Pak Pramunya. Jangan panik. Kemudian baru kita identifikasi masalahnya, kita cari solusi, begitu ya Pak Pramunya. Sampai akhirnya kita bisa tahu apa yang kita harus lakukan begitu. Tapi kalau tadi dibahas juga panik itu adalah hal yang wajar gitu ya Pak Pramu ya. Manusiawi. Manusiawi. Masih dalam batas tertentu begitu Pak Pramu. Nah, mungkin bisa sharing juga Pak Pramu supaya kita bisa mengkontrol perasaan-perasaan seperti itu, karena kan kalau itu terlalu berlebihan juga bisa mengganggu daya tahan tubuh. Itu bagaimana Pak Pramu kalau dari psikolog? Oke. Ini adalah untuk kita semuanya, termasuk saya juga, untuk bagaimana tips kita di dalam menyikapi hal ini. Yang pertama adalah kita tetap menghadapi semua yang ada ini, kita jangan lupa kita selalu bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Kita masih melihat matahari setiap hari. Betul. Berarti kita masih hidup. Kita masih bersyukur, kita masih diberikan nafas. Itu adalah kita mengucapkan terima kasih pada Sang Widiasa, Sang Pencipta, Sang Pemberi hidup kita dalam kondisi sehat. Yang kedua adalah bahwa semua seperti halnya di dalam ajaran kita, di dalam keyakinan kita mengajarkan suatu kebajikan atau kebaikan. Kalau di Bali ada istilahnya Trihita Karana. Ada satu keseimbangan antara dengan hubungan kita dengan di atas, pemilik hidup, kemudian sesama, dan alam. Maksudnya di sini adalah kita menyikapi kehidupan yang ada ini, kita jangan menjadi stres sendiri. Masih ada teman-teman yang lain untuk kita bisa curhat. Betul.
tidak harus melalui ketemu langsung, kan bisa lewat media teknologi tadi. Iya, bisa digunakan dan dimanfaatkan. Sangat gitu. bisa. Apalagi HIMSI juga ada layanan untuk masyarakat ya Pak Pramono ya. Benar, Mungkin bisa ada. diinfokan juga untuk masyarakat di rumah Pak Pramono. Oke, terima kasih. Jadi kita semuanya untuk para masyarakat yang ada di Bali, kita untuk Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Bali, kita ada pelayanan tele-PFA. Psikologi first aid atau dukungan psikologi awal yang dari semenjak awal pandemi sampai sekarang pun masih berlangsung terus, adalah memberikan gratis kepada seluruh masyarakat. Silakan ketik saja di 119, telepon 119 extension 8 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Setiap hari, Senin sampai hari Minggu, itu dari kita gunakan 12 jam. Silakan teman-teman. Ini bukan hanya diberikan kepada masyarakat yang sudah terpapar COVID, yang terkena COVID, atau keluarganya, tapi juga masyarakat umum karena dampak psikososial. Psikososial ini lebih banyak dibandingkan yang terpapar kan? Betul. Jadi silakan, jadi merasa nggak cemas lagi, nggak fokus di dalam dunia kerja kita juga, hubungan dengan suami istri ada yang terganggu, karena tingkat KDRT dengan adanya pandemi, sebelum pandemi ternyata berbeda juga. Tingkat proses di pengadilan negeri, tingkat perceraian juga berbeda juga selama sebelum pandemi, ternyata juga ikut meningkat. Nah, ini adalah silakan pakai tele-PFA itu. Iya. Dan kemudian kemarin kami juga melakukan proses mitigasi, Mbak Nitya. Betul. Mitigasi kerjasama dengan Kodam, Udayana, kita bersama-sama bergerak untuk di dalam satu komunitas yang ada terutama di wilayah Bandung dan sekitarnya untuk pendampingan. Baik. Edukasi secara psikologis biar semua masyarakat merasa tenang. Baik, Ya. berarti memang itu layanan sejiwanya HIMSI ya di 119 extension 8, dan itu juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sharing begitu ya Pak Pramono ya. Dan itu gratis. Itu gratis juga, Gratis, dan tentunya gratis. dengan beberapa yang kita sudah sharingkan hari ini juga supaya bisa digunakan oleh masyarakat. Luar biasa Pak Pramono sharing kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan informasinya. Sama-sama. Sama-sama, kembali kasih. Mudah-mudahan berguna untuk masyarakat. Siap. Dan mudah-mudahan juga perubahan perilaku ini bisa diterapkan di lingkungan kerja supaya di pandemi COVID-19 ini kita bisa selain menjaga kesehatan diri juga bisa menjaga kesehatan mental. Sukses selalu Pak Pramono. Sama-sama. Jangan lupa protokol kesehatan. Siap. Salam sejiwa semuanya. Salam sehat jiwa. Dan saudara, itu dia tadi perbincangan saya dengan Bapak Pramono, seorang psikolog industri dan organisasi, dan beliau juga seorang ketua HIMSI Wilayah Bali terkait dengan perubahan perilaku di lingkungan kerja. Dan Nitya juga ingin mengingatkan kepada pemirsa di rumah bahwa tayangan Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi ini untuk beberapa tema yang sudah sempat kita bahas dapat Anda saksikan di channel YouTube kami di Kompas TV Dewata, Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di Kompas TV Dewata dan @Facebook kami juga di Kompas TV Dewata. Saya Dewi Nitya mewakili siap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk terapkan pesan Ibu dengan menerapkan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Om Santi 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 Om.